Ibu Ari Ahmad Ibrahim Ibusani Fatahuri Bapak Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma kama ballaghna Rajab wa Sya'ban taballighna Ramadan. Jadi diantara daripada doa yang lebih kita mampukan untuk pada saat dengan berundang sudah berada di bulan Sya'ban. Ya Allah, sebagaimana telah Kau sampaikan kami di bulan Rajab dan Sya'ban, maka sampaikanlah kami juga kepada bulan Ramadan, bulan keampunan dosa, bulan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi mudah-mudahan dengan majelis yang kita datang pada malam hari ini dan juga dengan beberapa hadis ahli kita dengar nanti akan mentarget dan memotivasi ini semangat dan keinginan kita untuk kita beribadah sebanyak-banyaknya pada bulan Ramadan yang akan datang. InsyaAllah kita dengan akun Al-Fadil Ustaz Fadil untuk membacakan beberapa buah hadis daripada kitab Riyadhus Shalihin. Tafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fil mujahadah. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqul al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana al-muslimina bi'ulumi kibaran amin. Kitabul Mujahadah, hadis yang pertama yang disebutkan, hadis yang berbunyi man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Ini adalah pendahuluan atau pendahuluan yang disebutkan di dalam hadis di sini adalah merupakan salah satu daripada rangkaian hadis qudsi. Allah berfirman, man 'adali waliyan faqad barazani bil muharabah, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil muharabati. Jadi ulama mengatakan dari sejumlah sekian larangan, baik itu daripada perkara-perkara besar, perbuatan-perbuatan yang terkutuk dan yang dilaknat oleh Allah Jalla wa'ala, itu tidak ada dengan balasannya seperti dengan balasan yang disebutkan di dalam hadis. Kemudian yang kedua, itu dengan orang yang terbabit melakukan riba atau mengambil faedah dalam muamalah sehari-hari. Hanya dua saja yang balasannya Allah isytiharkan perang barazani bil muharabah, berarti dia menentang aku atau menentang untuk memerangi aku. Riwayat yang lain, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi, sesiapa saja yang memusuhi kekasih-kekasihku, aku akan isytiharkan perang kepadanya. Jelas, sesiapapun akan lenyap dan sirna, sesiapapun akan lenyap dan binasa, sesiapapun akan lenyap dan hancur kalau pada saat dia telah dimusuhi oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua di dalam ayat, jadi ayat yang berkaitan dengan riba, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, terus ujungnya fa in lam taf'alu fa'dharu biharbin minallahi wa rasul. Kalau dengan mereka tidak juga meninggalkan riba, muamalah pinjamkan uang 100 akan dibayar 120, pinjam duit daripada bank setengah juta akan dibayar setengah juta, 30.000
banyak atau sedikit faedah yang kita ambil hukumnya haram, bahkan itu merupakan satu benda yang Nabi kita laknat dan yang dilaknat oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau kita ingin memastikan dengan muamalah kita sekarang, sulit untuk kita pastikan. Bukan karena tidak pasti, akan tetapi hampir tidak ada satu muamalah dalam kehidupan kita dewasa ini yang tidak terbaur dengan riba, yang tidak terbabit dengan muamalah ribawiyah. Apakah itu dengan pinjamannya, itu dengan produknya, itu dengan usahanya, itu dengan bisnisnya, itu dengan keperluannya. Jadi dalam sebuah hadis Nabi kita bersabda, man zada wistazada faqad arba. Barang siapa menambah ataupun juga minta tambah. Jadi dengan kita tak nak bagi dia pinjaman kecuali kalau memang pasti berapa keuntungannya. Jadi daripada pinjaman yang 1.000 menjadi pada 1.100, daripada pinjaman yang 10.000 menjadi pada 11.500. Begitu dah pada waktu kita beli kereta, pada waktu kita beli rumah, pada waktu kita beli tanah, beli apa saja dengan pinjaman yang berfaedah, hukumnya tertutup suatu perkara yang dilaknat oleh Allah Jalla wa'ala, atau itu adalah sebuah perbuatan yang dengan seseorang tersebut akan terelak daripada rahmat Allah nanti pada hari kiamat. Jadi benda yang semacam itu yang Allah isytiharkan perang, Allah akan memerangi orang-orang yang berkenaan. Satu, yang memusuhi wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Kemudian yang kedua, orang yang terbabit dengan kaidah atau yang terbabit dengan riba. Jadi dalam Al-Quran sebagaimana dijelaskan ada yang namanya Fardun Hasan. Fardun Hasan ini dengan seseorang, ketika seseorang pinjam duit dengan kita, dia tidak akan meminjam duit dengan kita kecuali kalau waktu dia perlu. Kalau kita tidak perlu, untuk apa kita pinjam duit dengan orang lain? Orang yang memerlukan dana, yang memerlukan duit, yang memerlukan biaya, yang memerlukan modal, justru kalau bukan karena perlu, dia tidak akan meminjam kepada sesiapapun. Sepatutnya kita sebagai seorang mukmin saling bantu-membantu, saling tolong-menolong. Kalau kita inginkan pertolongan daripada Allah, kita tolong orang lain. Kalau kita ingin dibantu, kita kena membantu. Pertolongan, bukan pertolongan dibalas dengan pertolongan pada waktu kita di dunia saja, pada waktu kita di dunia saja, tapi juga yang perlu kita pertimbangkan pertolongan Allah kalau pada saat dengan kita segala-galanya sudah tidak aktif. Mata tidak melihat, hidung tidak bernapas, mulut tidak bercakap, telinga sudah tidak mendengar, anggota tubuh kita sudah tidak bergerak, terbaring kita di dalam pembaringan kita yang terakhir, pembaringan yang kita dibaringkan di sana sejak daripada hari kita dikuburkan sampai kita nanti dibangkit pada hari mahsyar. Siapa yang kita harapkan pertolongannya pada saat itu? Apakah kira-kira bisnis kita, usaha kita, teman kita, kerabat kita, keluarga kita, semuanya menyatakan nafsi punya tanggung jawab dan juga punya resiko yang sama. Pertolongan yang kita harapkan pada saat itulah pertolongan daripada Al-Maula Jalla wa'ala. Ternyata Masya Allah, tabarakallah, kalau pada saat Allah bagikan kita uang lebih, jadi semuanya, kalau pada waktu Allah bagikan kita uang banyak, uang yang banyak, pemberian yang Allah bagikan kepada kita itu tidak mutlak karena kita pandai, tidak mesti karena kita pintar, tidak mesti karena kita hebat, tidak mesti karena kita kuat, tidak mesti karena kita memiliki kelebihan-kelebihan. Dan berapa ramai yang dengan seseorang dari segi ilmunya di bawah, kekuatannya kurang, kemampuannya kurang, kehebatannya tidak ada, leluasannya pun juga tidak ada, tapi ternyata dengan duitnya lebih banyak daripada duit kita. Jadi dari situ kita tahu dan berapa ramai orang-orang yang pandai ternyata ada duit. Berapa ramai orang yang kita sebut cerdik pandai, Masya Allah, tabarakallah, tapi di segi kehidupan sederhana saja. Dan berapa ramai juga yang sebaliknya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi bukan kena faktor dia hebat, bukan kena faktor dia kuat. Banyak yang lebih kuat dan juga banyak yang lebih hebat, tapi ternyata tidak mendapatkan anugerah, belayan, kasih sayang dan pemberian daripada Allah Jalla wa'ala. Sejak pada waktu kita berada di dalam rahim ibu kita masing-masing, yang pada saat itu tak ada ilmu, tak ada harta, tak ada jabatan, tak ada kedudukan. Yang memberikan segala-galanya dalam kehidupan manusia itu adalah Allah Jalla wa'ala. Yang ini
Allah bagi banyak. Yang ini Allah takdirkan menjadi menteri. Yang ini berkempen pilihan raya tahun 2013 kalah. Yang itu kalahnya setakat 3 suara aja. Yang itu berkempen habis sampai stres tapi tidak dapat sokongan. Yang itu relek saja, tak berkempen pun sambil tidur tapi ternyata menang. Kan macam itu. Kalau seandainya dengan usaha ikhtiar kita tadi itu kita akan dapat. Memang perlu ikhtiar, perlu usaha, tapi bukan usaha yang menentukan. Usaha ikhtiar, cari. Katakan saja, dah kawin belum? Belum. Masya Allah, tabarakallah, selesai madrasah atau pondok modern as-sa'adah, masing-masing nak cari jodoh. Teman kita tadi itu pusing Malaysia, ke Kedah, ke Kelantan, ke Terengganu, Johor, Ipoh, Negeri Sembilan, Melaka, Sabah, Sarawak, Kuching, sampai ujung sana ada tak jodoh. Ada tak sesuai, ada tak ideal, ada permintaannya, ada orang tuanya, ada anaknya mau belajar, ada. Teman kita satu tadi duduk di rumah, saya tak kemana-mana. Facebook masuk, SMS masuk, buka. Masya Allah, tabarakallah. Bukannya setakat SMS, tapi dengan gambarnya. Lawa betul, cantik sungguh. Kata dia, aku adalah Siti Nur Aliza, umur 21 tahun, dah selesai di UAI dan sekarang menunggu keputusan untuk bekerja di sebuah syarikat. Tapi namun sebelumnya aku sudah bercadang nak menyempurnakan agamaku yang kedua, nak menyempurnakan separuh agama itu dengan berkawin. Jadi aku dah beristikharah dan mohon kepada Allah Jalla wa'ala, kalau seandainya Encik Mahmud tak keberatan untuk menjadi pasangan hidupku, aku melamar dan aku sangat, bukan sekali, sangat mengharapkannya. Ayo, ini macam mana? Jodoh boleh datang masuk dalam Facebook. Sedangkan yang hak tadi itu udah sampai ke Kuching. Tak dapat juga. Nyebrang ke Kalimantan, tak dapat juga. Datang ke Bogor, tak dapat juga. Pergi ke mana, tak dapat juga. Tak ada orang yang nak, ada orang yang tampan sekali. Tahu tak? Yang namanya rezeki itu di tangan Allah Jalla wa'ala. Masa berkempen tadi itu kelihatan ada ni ceramah pengajian polos macam tu je, jangan yang tersinggung. Kalau nak tersinggung pun jangan dibawa balik, tersinggung sikit je. Ada orang berkempen sampai membuat pemudi hantu, tetap kalah juga. Yang ini tak ada pemudi hantu pun di kawasan situlah. Ini bukan cerita total keseluruhan, tidak. Ini yang kita masuk di dun mana, di kawasan mana, bertanding tanpa perantaraan pemudi hantu, ternyata dia menang. Kenapa dia boleh menang? Sebab kemenangan dan kekalahan itu adalah leluasa takdir daripada Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau seperti itu, sepatutnya dengan kita, kalau pada saat Allah bagi tenaga kita lebih kuat, kalau Allah bagikan diri kita lebih sehat, bantukan sebagian daripada tenaga kita, bantukan sebagian daripada kesehatan kita, bantukan sebagian daripada ilmu kita, sumbangkan sebagian daripada waktu, sumbangkan sebagian daripada duit, sumbangkan dan dermakan sebagian daripada ilmu, sumbangkan dan dermakan sebagian daripada tenaga dan kekuatan. Kenapa? Sebab itu adalah merupakan satu anugerah daripada Allah Jalla wa'ala, bukan dikarenakan karena kita hebat. Pada saat seseorang tadi itu seperti itu, kalau dia tidak berhajat, kalau bukan karena keperluan, dia tidak akan meminta bantu dengan kita. Keterlaluan sungguh. Pada saat orang tadi itu perlu, kita peras dia, kita perah keringat atau peluhnya, kita kata minta maaf ji, 20.000 sila, daripada 1.000 sampai kepada 1 juta. Tengok tak tu pinjaman yang di dalam akhbar tu,
Kita ada jaminan kerajaan tak kisah daripada 20.000 atau daripada 5 tanpa jaminan. Sampai kepada 1 juta. Wallahu alam, tak ada orang yang dapat pinjaman sampai 1 juta. Tapi 5 jadi 500, 10 jadi 11, 100 jadi 110, 1 juta 100, begitulah seterusnya. Jadi sudahnya dia memerlukan sesuatunya daripada kita kemudian kita peras keringat dan jerih payahnya. Karena dengan manusia tadi itu tidak menyadari pemberian ibadah daripada Allah Jalla wa'ala, kita hanya setakat mendapatkan amanah untuk mengaturkan dan juga akan kita mendapatkan kehormatan yang lebih di sisi Allah dengan leluasa nikmat yang Allah bagikan. Akhirnya nanti kita laknat, dan itulah yang kedua yang dinyatakan di dalam ayat. Kumpulan yang kalau pada ketika mereka tidak mengambil modal yang mereka pinjamkan, kalau masih tetap juga terbagi dengan muamalah ribawiyah, keterbabitannya dengan faedah, maka dia akan dimusuhi, akan diperangi oleh Allah Jalla wa'ala. Allah berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bimithli ada'i ma faratuhu alayya. Ini kita belajar dari hadis. Satu buah hadis ini cukup untuk balik ke rumah. Nabi kita bersabda, ma taqarraba ilayya 'abdi, tidak ada dengan seseorang yang mendekatkan dirinya kepadaku, kedudukannya, pahalanya, kelebihannya, keistimewaannya, keutamaannya, seperti pada waktu dia melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah. Bimisli ada imam faratuhu alaihi. Tidak ada amalan. Ini diingat. Jadi jangan sampai dengan kita, Masya Allah, tabarakallah, perabotnya lengkap, almarinya lengkap, rumahnya cantik, motornya mewah, segala keperluannya lengkap, tapi tak ada bini, tak ada istri. Buat apa? Kawin dulu, kemudian baru dengan perlengkapannya. Sebab syarat rumah tangga itu bukan rumah, bukan kereta. Masih boleh lagi kita hidup tanpa kereta, tapi tidak dikatakan berkeluarga, tidak dikatakan berumah tangga, kecuali kalau pada itu kita sudah kawin. Jadi jangan sampai kita hanya beli perabotnya saja. Masya Allah, tabarakallah. Di sini untuk ruang tamu, insya Allah. Sini ruang tamu. Sementara yang hasil itu untuk Mr. Rob, itu sebelah sana, insya Allah. Sebelah situ untuk kamar anak-anak, buat anak-anak, untuk Ahmad, Muhammad, Ali, Stinus, Aliza, Siti, Hamizah, Alisah, macam-macam. Di sini ini untuk dewan serbaguna. Di sini untuk kawan-kawan main kompang. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Dhahara dinul ayat, ha ha ha, biduhuril Nabi Ahmad. Habib Syekh. Dhahara dinul muayyad. Baru cantik. Nabi Ahmad, ya Hanana bi Muhammad, dalikal fadlu min Allah. Jadi nanti macam tu kawan-kawan. Jangan bagi abang tu dia sendirian berkasidah. Tadi saya perhatikan kasidah yang pertama. Oke lah, kalau kasidah pertama tu kita jarang-jarang dengar madat macam tu. Tapi kalau dengan kasidah yang kedua, kasidah itu sangat populer sekali. Sejak saya ke Mekah tahun 74 itu sudah dilakukan oleh Habib Talal. Secara lawa sungguh, Masya Allah, tabarakallah. Tapi baik itu dengan lagu, baik itu dengan dangdut, baik itu dengan rock, atau juga dengan seumpama kasidah, kalau kita tidak sekali mengasidahkannya, itu kurang lawa, kurang cantik. Jadi itu bila kasidah itu, Masya Allah, tabarakallah, memang ada powernya, memang ada pengaruhnya, memang kelihatan betul, Masya Allah, tabarakallah, kesan daripada kasidah yang kita lantunkan. Di sana dengan kompangnya, di sini dengan sahutannya, kemudian dengan abang kalau peluk, semuanya kalau boleh semuanya hafal apa yang dilantunkan oleh yang membawa
kasidah kita tadi. Ya Makkah madza naqul wa fiqi qad wulidal Rasul. Ya Makkah madza naqul wa fiqi qad wulidal Rasul wa kulluna narjul wusul qabul bi Muhammadin nabiyina busra lana dinal muna, dan seterusnya. Masya Allah, tabarakallah. Kembali setelah dipres sedemikian rupa, jadi rumahnya cantik sungguh, tamannya cantik, air pancutnya cantik, bilik-biliknya cantik, rambutnya lengkap, ekornya di sana sini. Tapi syarat-syarat untuk berumah tangga, si perempuan tadi itu tak ada suami, juga sudah punya rumah. Si laki-laki tadi itu tak ada istri, tapi sudah punya rumah, lengkap tak? Cuma kita nak ngisi bilik-bilik untuk Ahmad Ali Abdurrahman tadi itu, kalau pada saat kelangnya tak ada, nah macam tu. Itu kawan-kawan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi seperti itu yang nanti kita maksudkan. Insya Allah tidak perlu ditargib dan juga tidak perlu mengikuti ceramah di sana sini. Kalau pada bulan puasa ramai yang pergi ke masjid Al-Khalifatul Ula tuh, kadang-kadang tak pernah nongol, tak pernah nampak kelihatan batang hidup pada waktu sembahyang yang 5. Al-Khalifatul Ula Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, taradau anhu, radhiyallahu anhu. Yang kita agak sedikit kurang selesa atau yang sedikit kurang nyaman, tak adakah yang muda-muda yang suara lawa cantik untuk menggantikan Tuk Bilal, Tuk Pak Bilal atau Tuk Bilal atau Tuk Siak tadi itu? Tak boleh lah, jangan paksa-paksakan diri. Kalau memang suara tak cantik, bagi kepada yang cantik, supaya Al-Khalifatul Ula, daripada Al-Khalifatul Ula Abu Bakr As-Siddiq taradanu. Lagu sejak 35 tahun yang lalu sudah ada kamusnya lagu itu. Tak apalah, Masya Allah, tabarakallah. Tuhan bilang tak mau ketinggalan Pak Sub, Pak Lang, Pak Nah, Panjang, Pak Ti, Pak Tam, semuanya. Tapi mana kelihatan batang hidup mereka tadi itu pada tuh melaksanakan sembahyangnya 5 waktu. Ini diantara daripada tipu daya syaitan yang kalau pada saat kita dengan perkara-perkara nawafil, dengan perkara-perkara ibadah sunnah, dengan perkara-perkara yang tidak wajib, Masya Allah semangat kita luar biasa. Penuh masjid daripada depan sampai ke belakang. Salatul qiyam yasabakumullah. Salat tarawih, Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Paling tidak untuk 4 kali salam yang pertama masjid penuh. Nah, salam yang berikutnya rakaat yang ke-9 ke-10 itu 10, 20, 1 shaf keluar kadang-kadang. Sehingga tinggal dalam 2, 3, 4 shaf saja lagi. Di mana-mana seperti itu. Oke, lalu itu tak ada masalah. Masalah yang pertama tadi itu. Jadi bagaimana dengan kita? Seusia kita masih belum pandai menghitung dan mengira. Tak pernah belajar matematika kan? Sini ada belajar ilmu hisab kan? Matematika ada di sini. 1 campur 1 berapa? 10 lah. Oke, kalau sudah tahu 10 campur 10 tambah 10, 30. Kalau kita sudah pandai menghitung seperti itu, jangan sampai dengan kita masih belum dapat membedakan antara 1 dengan 70. Segigih apapun kita dengan sembahyang tarawih, yang walaupun kita laksanakan secara berjamaah, 70 salat tarawih baru boleh mewakili 1 daripada sembahyang wajib. Jadi yang kita maksud apa saja? Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Seperti pada malam hari lebaran, siang hari lebaran. Tapi ternyata kalau dibanding-bandingkan dengan sembahyang Jumat
Kalau sampai 3 kali saja kita tinggalkan, akan Allah kunci hati orang yang berkenaan. Nasihatnya, pengajiannya, ikra atau dengan peringatannya, itu kita akan menggugah dan juga kita akan merubah pola pikir dan pendirian daripada seseorang, sebab kadang hatinya sudah tertutup. Kalau dalam seumur hidup tidak pernah melaksanakan sembahyang Idul Fitri, Idul Adha, sudah berusia tidak kurang daripada 40 tahun tidak pernah melaksanakan salat Id, dia tidak berdosa. Beda kalau dengan sembahyang Jumat 3 kali saja, mantara kafala sajuma'in mutataliyah atau mutatabi'ah, khatamallahu ala qalbih. Orang yang meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut, akan Allah kunci hatinya. Ternyata persiapan kita untuk melaksanakan yang wajib tadi itu tidak seperti persiapan kita untuk kita melaksanakan yang sunat. Yang sunat kita persiapkan sebelum hari lebaran lagi, baju lebaran yang mana, samping yang mana, kasut yang mana, songko yang mana, kain cop gajah duduk berdiri yang mana, yang putih, yang hijau diserasikan. Itu berbulan-bulan sudah kita siapkan untuk pakaian pada hari lebaran nanti, tapi tidak mendapatkan perhatian yang seperti itu pada saat kita melaksanakan salat Jumat. Kita kembali pada hadis Nabi kita bersabda, wa ma taqarraba ilayya 'abdi, dan sesungguhnya tidak ada hamba-hambaku yang mendekatkan dirinya bertakarrub kepada aku seperti pada saat mereka menunaikan ibadah-ibadah yang aku wajibkan. Jadi laksanakan yang wajibnya dulu, dengan sembahyangnya, dengan puasanya, dengan zakatnya. Masya Allah, tabarakallah. Derma kita di sana sini, sumbangan kita tidak terhitung, bantuan kita sudah tidak ada angka yang disebut karena terlampau banyak. Tapi bagaimana dengan yang wajib daripada zakat yang sekali dalam setahun? Nah, yang wajibnya terlebih dahulu. Jadi yang wajib itu adalah berada di hadapan sebagai pembuka kepada pintu gerbang surga nanti. Kalau pada saat yang wajibnya tidak lengkap dan juga tidak cukup, maka akan dicukupkan dengan ibadah-ibadah sunat, ibadah-ibadah nawafil yang kita lakukan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bimithli ada'i ma faratuhu alayya, bimithli ada'i ma faratuhu alaihi, seperti melaksanakan ibadah-ibadah yang mewajibkan. Qala wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, dan senantiasa dengan seseorang itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah sunat, dengan salawat, dengan zikir, dengan nawafilus shalah, nawafilus shaum, dengan tasbih, dengan tahmid, salat duha, salat tahajud, salat witir, salat awabin, sembahyang sunat tasbih, sembahyang sunat hajat, sembahyang sunat tahiyatul masjid, sunat wudu, sunat ihram, sunat tawaf, itu semuanya nawafil. Ingat, sembahyang sunat duha, tahajud, witir, qabliyah, ba'diyah, sembahyang tasbih, sembahyang awabin, sembahyang gerhana matahari, gerhana bulan, sembahyang salat minta hujan, sembahyang hari raya haji, sembahyang hari raya puasa, kumpulkan saja sejumlah 70 daripada yang sunat tadi itu. Kalau ditimbang satu dengan yang wajib, 70 daripada yang sunat, masih tetap afdal yang wajib tadi itu daripada yang sunat. Nah, itu diingatkan seperti itu. Nah, setelah yang wajibnya lengkap, sempurna dan cukup, Nabi kita bersabda, dan senantiasa hambaku tadi itu firman Allah, yataqarrabu ilayya bin nawafil, mendekatkan dirinya dengan ibadah-ibadah sunat, dengan sembahyang sunat, dengan puasa-puasa sunat, hatta uhibba, sehingga aku mencintainya. Untuk mendapatkan mahabbah daripada Allah, banyak-banyak melaksanakan amalan sunnah. Subhanallah, 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 astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan untuk ke depan nanti kita terasa enggak kalau pada saat kita sembahyang di Karim atau kita Mustafa yang lupa tak pernah sembahyang di situ, atau paling tidak pada saat kita sembahyang dengan Habib Umar dan juga dengan gabungan beliau, maka sebelum qomat dikumandangkan, beliau mengamalkan hadis
yang nanti kita sarankan kepada seorang perempuan atau kepada salah seorang sahabat, banyak masalah, banyak problem, banyak hal-hal yang ingin dicapai, banyak hajat-hajat keperluan yang ingin terlaksana dan juga didapatkan, maka pada waktu itu nanti kita ajarkan kepada orang tua itu untuk membaca tahlil, istighfar, tahmid, tasbih, takbir, tahlil 10. Betul kan? Itu sudah dilaksanakan atau belum? Itu sebelum qomat. Sebelum qomat. Astagfirullah, astagfirullah. Terserah lagu yang angkat. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Jadi kalau tidak pun bilang Alhamdulillah, 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 Subhanallah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Habis 10, 4 kali 10 semuanya, 4 atau 5? 5. Istighfar yang pertama, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar dengan La ilaha illallah. Setelah itu baru Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nanti kita praktekkan untuk sembahyang Isya. Jadi boleh dipastikan, kecuali kalau yang pernah mengaji dengan Darul Mustafa atau dengan Habib Umati tadi, boleh dipastikan, saya rasa di Malaysia sunnah itu sudah terkubur atau memang tidak pernah diamalkan langsung. Jadi itu kita budayakan. Kalau dengan masjid sudah berselawat sebelum adzan dan juga sebelum qamat. Nah, yang lebih afdal daripada salawat, tasbih, tahmid, takbir, tahlil dengan istighfar. Terserah urutannya yang mana satu kita dahulukan dan yang mana yang menyusul. Yang sangat pasti kita berzikir sebanyak tidak kurang daripada 50 kali sebelum qomat dikumandangkan. Insyaallah Bogor sudah. Bogor sudah sejak beberapa. Memang biasa dibuat sebenarnya. Memang biasa dibuat sebenarnya. Jangan dirubah. Ada Jumat tetap amalan kita. Imam Qudairiyah mengatakan al-amalu li ajlina syiri'a wa tarkul amali li ajlina syirik. Beramal karena manusia syirik dan meninggalkan amal karena manusia riya. Jadi kebiasaan kita tetap kita dengan kebiasaan. Ada tetangga kita, ada jamaah kita, ada lingkungan kita. Kebiasaan yang biasa kita amalkan jangan kita rubah. Azan terlebih dahulu. Azan. Yang dekat. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah